कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। Sahabatku, Mahabharata merupakan warisan ajaran Dharma yang abadi, yang hingga saat ini masih ajak dipelihara oleh manusia. Mahabharata memberimu tuntunan hidup, ajaran karma, dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama yang benar. Mari kita saksikan kisah ini. Mari kita hayati, dan mari kita merenung. Malu sekali aku dipermalukan seperti di Indraprastha. Apa yang terjadi, kakak? Paman, katakan apa yang terjadi? Kerajaan ilusi bernama Indraprastha itu memang sengaja dibangun untuk mempermalukanku, paman. Tidakkah kau dengar keangkuhan Drupadi menghinaku? Menghina ayahku, kekurangan ayahku yang buta katanya menurun padaku hingga aku tercebur di kolam itu. Kurang ajar kau, Drupadi. Asap yang keluar itu dikarenakan oleh api, paman. Mereka telah menyalakan api. Jangan kau berdiam, paman, atau kita akan terbakar. Kau benar, keponakanku. Aku tidak akan berdiam diri melihat semua ini. Keberadaan Indraprastha selain telah melukai perasaanmu, juga telah mengancam keberadaan Hastinapura. Aku punya rencana. Simpan rencana busukmu, Sakuni. Keberadaan Indraprastha adalah anugerah bagi negara Bharata. Setidaknya mereka akan menegakkan dharma di dunia ini, yang sebenarnya adalah kewajiban Hastinapura. Seharusnya kalian merasa malu. Perdana Menteri, bagaimana sebuah kerajaan seperti Indraprastha akan menjalankan dharma, sedangkan di awal pendiriannya sudah melukai hati seorang Duryodhana? Benar, paman. Kami telah sepakat untuk mengundang Pandawa dan Drupadi untuk datang ke Hastinapura. Kami ingin menjamu mereka dan merayakan keberhasilannya dalam membangun Indraprastha. Itu tidak mungkin. Seorang pangeran tidak bisa mengundang maharaja seperti Yudhistira untuk datang. Ingat itu. Itu memang benar, paman. Tapi apakah kamu lupa siapa Raja Hastinapura? Dia ayah kami, dan seorang ayah akan melakukan apapun untuk membahagiakan anaknya. कथा संग्राम की, Kemuliaan untuk Raja Hastinapura. Kemuliaan untuk
Hastinapura Wisma yang Agung. Kemuliaan untuk Guru Suci Drona. Kemuliaan untuk Raja Anggra Karna. Apapun yang telah kita bahas hari ini, semoga memberikan hasil terbaik untuk Hastinapura. Persekutuan dengan para Pandawa di Indraprastha adalah jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jika Hastinapura dan Indraprastha bersatu, maka kedamaian dunia sudah bisa dipastikan. Benar sekali, Bhisma yang Agung. Aku sebagai guru Pandawa sangat paham dengan kemampuan Yudhishthira dan adik-adiknya. Maka dari itu, undang mereka kemari, ayah. Undang Drupadi kemari, kakek. Undang murid-muridmu, Guru Drona. Kita akan menjamu para Pandawa dan menyambut Indraprastha sebagai sekutu. Tapi teman, bagaimana bisa kau menerima mereka dengan sangat mudah setelah kejadian di Indraprastha? Temanku, karena manusia bisa berubah karena keadaan yang menimpanya, dan itulah yang terjadi padaku. Itu ide yang bagus, anakku. Perdana Menteri Widura, kutugaskan engkau menyiapkan semua penyambutan untuk kedatangan Pandawa dan Drupadi. Tapi yang mulia, Perdana Menteri, tugasmu adalah melaksanakan perintah raja. Tidak dibenarkan engkau menyangkal dengan perkataan itu. Benarkan Bhisma yang Agung? benar Widura. Jangan gelisah. Keamanan tamu dari Indraprastha akan menjadi tanggung jawabku. Sahabat, apa yang menjadi penyebab penderitaan di dunia ini? Jawabannya adalah keinginan, egoisme, dan tidak adanya kebenaran dalam dirimu. Saat keinginan sudah memperbudak manusia, mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Duryodhana tidak sadar bahwa apa yang akan dia lakukan adalah penyebab awal dari kemusnahan bangsanya sendiri. Apa yang dia lakukan? Mempermalukan, menyakiti, dan menghina wanita. Jika matahari adalah cahaya bumi, maka wanita adalah cahaya sebuah keluarga. Jika permata adalah perhiasan dunia, maka wanita adalah perhiasan utama di setiap kehidupan manusia. Jika kayu siap berkorban agar malam menjadi terang, demikian juga wanita ini siap berkorban untuk tegaknya dharma. Iya, dia adalah Drupadi. Perasaanmu hari ini? Seperti biasa Dayang, sebagai wanita dan ratu, kita adalah cerminan sebuah keluarga. Itu benar Tuan Putri. Saat
seorang wanita bersedih, bagaimana ia bisa membahagiakan orang lain? Itulah hebatnya wanita. Draupadi, mari kita bersiap ke Hastinapura. Hari ini adalah hari yang besar untuk kelima suamimu. Beri aku berkahmu, Ibu. Tapi aku takut, di balik setiap perasaan bahagia, biasanya akan terselip penderitaan, Bu. Nah, apapun yang terjadi adalah bagian dari kuasa Tuhan. Jika kita fokus pada hikmahnya dan bukan pada masalahnya, kita akan berhasil melewati semua ujian kehidupan. Kamu benar, Ibu. Apalagi yang harus kutakutkan saat aku memiliki berkahmu. Kamu selalu memiliki berkahku, anakku. Apalagi ditambah dengan kehadiran kelima suamimu, Sahadewa, Nakula, Arjuna, Bima, Yudhistira. Saudaraku, kedatangan kita ke Hastinapura untuk menerima undangan dari Paman Destrarastra. Namun kita harus tetap waspada terhadap kelicikan Duryodhana dan Sukuni. Tapi kakak, firasatku sangat buruk tentang hal ini. Bisakah kita menunda kepergian ini? Apa yang kau takutkan, Sahadewa? Lagi pula ada aku. Dan juga kita bersama-sama di sana. Apa yang kau takutkan? Sadewa, bagaimana mungkin kamu bisa melawan Kak Bima? Sebenarnya dia semangat sekali ke Hastinapura karena rindu dengan roti gandum buatan pelayan Hastinapura. Bukankah begitu, Kak Bima? Berani sekali kau, Nakula. Saudaraku, kita harus tetap waspada. Tidak seperti biasanya, Duryodhana menerima kita dengan mudah seperti ini. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah, tetap bersama. Baiklah semuanya, mari kita berangkat ke Hastinapura. Sebuah kebahagiaan yang besar bagiku melihat keluargaku berkumpul. Hal yang sudah sangat lama aku idam-idamkan kini telah terjadi dan ada di depan mataku. Salam Maharaja, salam kakek, salam Guru Drona, dan salam semua kesatria yang ada di istana ini. Terima kasih untuk jamuannya yang luar biasa. Kami para Pandawa tidak akan melupakan hari ini, di mana pertama kali kami dari Indraprastha berkunjung ke Hastinapura. Apa yang kau katakan, Yudhistira, Hastinapura juga rumahmu. Jangan seperti orang asing, kamu tetap keluarga kami. Itu benar sekali, Yudhistira. Dan kami akan melakukan bagaimana halnya kalian lakukan di Indraprastha kepada kami, yaitu menyambut kalian dengan penuh kebahagiaan. Kunti, Draupadi, senang sekali bisa bertemu kembali.
biarkan para pria ada di sini. Kalian berdua ikutlah denganku. Untuk merayakan kebahagiaan ini, bagaimana kalau kita bermain dadu? Kamu setuju, Yudhistira? Sakuni, untuk apa bersenang-senang di tengah pertemuan serius ini? Mari kita bahas hubungan antar dua negara. Mari kita bahas kehidupan politik kita. Biarkan kami bersenang-senang. Ayah, tolong katakan pada Perdana Menteri. Widura, mereka lelah. Biarkan mereka bersenang-senang. Kita semua yang ada di sini juga ikut bersenang-senang. Kita tonton permainan dadu mereka. Diam! Mari kita mulai. Tidak ada yang bisa mengalahkan Kak Yudhistira dalam permainan dadu. Istana Hastinapura disajikan pemandangan permainan dadu antara Duryodhana berhadapan dengan Yudhistira. Namun, yang namanya manusia, ketika ia larut dalam sebuah kesenangan, kemudian ia menjadi lupa diri, semakin tenggelam dan akhirnya menyebabkan sebuah penderitaan. Sakuni selalu memojokkan Yudhistira, sehingga Yudhistira mempertaruhkan kerajaan, harta, saudara, dan dirinya sendiri. Pandawa telah kalah. Kamu masih punya satu peluang untuk mengembalikan semua yang telah kalah hari ini. Pertaruhkan istrimu Drupadi. Jika kau menang, semua kerajaan harta dan saudara-saudaramu akan kukembalikan. Yudhistira merasa itu adalah peluang terakhirnya. Ia mengiyakan tawaran tersebut dan mempertaruhkan istrinya. Ia kembali mengalami kekalahan dan Drupadi telah dipertaruhkan. Dursasana, seret Drupadi kemari. Jika berani tangan kotormu itu menyentuh Drupadi, aku di sini yang akan membunuhmu, Dursasana. Akan kucabe-cabe dirimu, Dursasana, Duryodhana, dan semua yang ada di sini. Akan kucabe kalian semua. Duryodhana, jangan tenggelam dalam kesalahan yang biasa kau lakukan. Ingatlah akan karma dan akibat dari perbuatan ini. Hentikan, Duryodhana. Aku tidak pernah mengajarkanmu hal memalukan seperti ini. Hentikan! Kakek, guru, aku terima saranmu. Tapi mari kita dengarkan apa keputusan Maharaja Dhritarashtra tentang hal ini. Engkau telah bersumpah bukan untuk mengabdikan hidupmu pada Hastinapura. Ayah, Maharaja Dhritarashtra, bagaimana menurutmu? Paman Bhisma, Menteri Widura, dan semua yang ada di sini.
Permainan ini telah disetujui oleh kedua pihak. Maka pihak yang kalah harus menanggung akibatnya. Maka dari itu, keputusanku adalah hak pemenang harus diberikan. Dursasana, seret Drupadi kemari. Pangeran Dursasana, hentikan semua ini. Iya, sangat tidak benar engkau menyakiti wanita. Engkau seorang raja yang seharusnya sadar akan kebenaran. Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Kakek Bhisma, engkau ku kenal dengan seorang yang bijaksana. Mengapa engkau biarkan aku wanita malam ini mengalami hal seperti ini? Guru Drona, di mana ketegasanmu sebagai seorang guru sehingga engkau membiarkan murid-murid melakukan kesalahan seperti ini? Dan para suamiku, mengapa kalian membawaku pada penderitaan seperti ini? Bukankah kalian berjanji akan membahagiakanku? Diam kau budak Drupadi. Air matamu itu tidak akan melamatkanmu dari karma buruk yang telah kau lakukan kepadaku di Indraprastha. Iya, aku sadar akan kesalahanku. Tapi inikah caramu memperlakukan seorang wanita? Engkau dilahirkan oleh seorang wanita dan dibesarkan oleh seorang wanita. Jika engkau wanita yang baik, mengapa engkau menikah dengan 5 pria sekaligus, Drupadi? Di mana kebenaran yang engkau agung-agungkan? Aku pun tidak pernah meminta itu, Raja Anggakarna. Itu adalah kemalanganku. Dan itu adalah kemalanganku. Sudah cukup, Dursasana, lucuti pakaian Drupadi. Wasudewa Krishna, hanya padamu aku memohon. Nilai-nilai Mahabharata yang telah kita pelajari hari ini adalah tentang karma yang pasti akan berbalik kepada si pembuatnya. Kemudian, bagaimana restu seorang ibu akan menemani anaknya dimanapun anaknya berada. Menghormati seorang wanita adalah perilaku utama yang harus kita lakukan
karena wanita yang telah melahirkan kita semua. Dan terakhir, di saat tidak ada tempat untuk meminta bantuan, berdoalah dengan tulus hanya kepadanya, hanya kepada Tuhan.